Video ini buat kamu yang mau tes SKD CPNS 2023. Jadi, jangan kemana-mana ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pejuang CPNS yang ada di seluruh Indonesia. Apa kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman hari ini dalam keadaan yang sehat ya. Nah, kembali lagi nih bersama aku, Kanisa. Dan kalau udah ketemu sama aku, berarti kita mau belajar tentang apa sih? Bener banget, belajar tentang tes wawasan kebangsaan. Dan hari ini aku akan bahas tes wawasan kebangsaan yang berkaitan dengan pilar negara nih, yaitu Pancasila dan juga UUD 1945. Nah, gimana sih soalnya? Penasaran kan teman-teman? Yuk kita mulai aja, let's go! Oke teman-teman, yuk kita masuk ke soal pertama ya. Dalam jejak pendapat yang ditayangkan secara langsung oleh stasiun televisi swasta dan dihadiri oleh beberapa perwakilan dari masing-masing parpol yang kemudian hal tersebut menjadi perdebatan serius antar parpol. Hal ini menghambat terjadinya usaha dan proses mempersatukan perbedaan karena A. Adanya ketidakadilan sosial di antara partai politik, B. Adanya fanatisme anggota partai politik, C. Adanya intervensi pihak luar terhadap partai politik, D. Hilangnya rasa bangga sebagai suatu bangsa demokrasi, E. Munculnya paham nasionalisme di kalangan anggota partai politik. Nah, teman-teman, di sini kan dijelaskan ya, kalau misalkan dalam suatu acara yang dilaksanakan oleh televisi swasta, itu ada beberapa perwakilan dari masing-masing parpol nih. Kemudian terjadi perdebatan. Nah, kira-kira kenapa sih hal ini menghambat terjadinya proses mempersatukan perbedaan? Karena apa? Karena adanya fanatisme nih, di antara anggota partai politik. Nah, apa sih maksudnya fanatisme ini? Jadi, fanatisme itu adalah keyakinan atau kepercayaan yang terlalu kuat terhadap ajaran partai politik, agama, dan sebagainya. Nah, dengan adanya fanatisme ini menjadikan seseorang itu sulit untuk menerima perbedaan yang berbeda dari orang lain. Nah, di sini nih, anggota partai politik biasanya itu mereka itu biasanya mereka tuh fanatis nih atau fanatik terhadap partainya sendiri, sehingga mereka tidak menerima perbedaan-perbedaan yang tidak sesuai dengan partai politiknya. Dan hal ini menghambat dalam mempersatukan perbedaan. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Oke, selanjutnya soal yang nomor kedua ya. Kegiatan yang memperlihatkan keadilan sosial adalah A. Meskipun Pak Amir bukan orang kaya, namun pihak rumah sakit tetap merawatnya dengan baik. B. Satuan Polisi Pamong Praja sedang menertibkan lapak-lapak pedagang kaki lima. C. Vina menyelesaikan soal-soal ujian dengan baik. D. Adi membantu ibunya menjaga warung. Dan E. Bowo membantu Muti mengerjakan PR di kelas. Nah, teman-teman, di sini sudah jelas banget nih, yang ditanyakan adalah kegiatan yang memperlihatkan keadilan sosial. Atau kalau ada di Pancasila, berarti sila keberapa teman-teman? Sila kelima. Kira-kira dari opsi jawaban yang ini, yang mana sih yang memperlihatkan keadilan sosial? Atau adanya sikap adil? Itu yang aneh teman-teman, yaitu yang meskipun Pak Amir bukan orang kaya, tapi pihak rumah sakit tetap merawatnya dengan baik. Nah, berarti pihak rumah sakit ini tidak membeda-bedakan nih antara orang kaya dan juga orang yang tidak kaya gitu ya dalam hal perawatan di rumah sakit. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Oke, selanjutnya kita masuk ke soal yang nomor 3 berkaitan dengan UUD 1945. Aturan untuk berhak mengembangkan diri, pendidikan, manfaat ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya guna meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan umat manusia termuat dalam UUD 1945 pasal A28A, B28B, C28C, D29 ayat 1, dan E29 ayat 2. Nah, untuk soal ini, teman-teman, ini juga sesuai dengan UUD 1945 nih, yang sudah jelas dinyatakan dalam UUD 1945. Di mana sih yang mengatur mengenai hak untuk mengembangkan diri, pendidikan, manfaat ilmu pengetahuan, dan lain sebagainya. Itu ada di mana? Ada di pasal yang 28C nih teman-teman. Lebih khususnya lagi pasal 28C ayat 1 ya. Karena kalau kita lihat nih dari opsi yang A, pasal 28A. Pasal 28A ini tidak menjelaskan mengenai hak untuk mengembangkan diri, melainkan hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Sedangkan di 28B
Ini menjelaskan mengenai hak untuk membentuk keluarga dan juga melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Kemudian pasal 29 ayat 1 ini menjelaskan mengenai negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Yang 29 ayat 2 menjelaskan mengenai negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Jadi, jawaban yang tepat mengenai pasal di UUD 1945 yang mengatur mengenai hak untuk mengembangkan diri, pendidikan, manfaat ilmu pengetahuan, itu dijelaskan dalam pasal 28 ayat C. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C, teman-teman. Eits, tunggu dulu. Sebelum kita lanjut ke soal nomor 4, yuk bantu channel ini agar terus berkembang dengan cara klik like, komen, dan juga subscribe. Dan jangan lupa ya, di-share ke teman-teman pejuang CPNS lainnya. Dan untuk kamu yang tahun ini akan mengikuti CPNS 2023 dan kamu pengen banget nih tahu soal CPNS yang kira-kiranya bakal keluar nih di CPNS 2023. Terus tahu tips and trik ngerjain soal, atau tahu gimana sih cara ngerjain soal yang cepet nih, karena kan dalam mengerjakan soal CPNS kita dikejar-kejar waktu ya. Nah, boleh banget nih teman-teman join ke grup berikut. Di grup tersebut teman-teman bisa banget dapat banyak manfaat yang seperti tadi aku udah jelasin dan tentunya secara gratis. Jadi aku tunggu ya di grupnya. Jangan lupa gabung. Oke, kita lanjut lagi ya ke soal nomor 4, masih berkaitan dengan UUD 1945 nih. Tindakan yang tidak termasuk ke dalam kewajiban warga negara seperti yang sudah diatur dalam UUD, yakni A. Membayar pajak, B. Menghormati hak asasi warga negara, C. Bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup, D. Menggunakan bahasa Indonesia, dan E. Melaksanakan ketertiban dunia. Nah, di sini kan yang ditanyakan adalah yang tidak termasuk ke dalam kewajiban. Berarti adalah hak ya. Kira-kira dari opsi jawabannya ada, yang mana sih yang tidak termasuk ke dalam kewajiban? Yang pertama, membayar pajak. Nah, membayar pajak ini merupakan kewajiban nih bagi setiap warga negara ya, yang harus dibayarkan secara rutin. Jadi, ini termasuk nih ke dalam kewajiban warga negara. Kemudian, menghormati hak asasi warga negara, dan ini juga termasuk nih ke dalam kewajiban warga negara nih. Kemudian opsi D, menggunakan bahasa Indonesia. Ini juga merupakan bentuk kewajiban dari warga negara. Kemudian yang E, melaksanakan ketertiban dunia. Nah, ini juga nih termasuk ke dalam kewajiban warga negara nih, teman-teman. Jadi, yang mana sih yang tidak termasuk ke dalam kewajiban warga negara? Yaitu yang C nih, teman-teman. Bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, opsi C ini merupakan hak bagi warga negara yang terjelaskan dalam pasal 27 ayat 2 UUD 1945 nih, yang mana berbunyikan tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C, karena termasuk ke dalam hak warga negara, bukan kewajiban. Oke, kita lanjutin ke soal yang terakhir ya. Ini berkaitan dengan Pancasila. Meskipun Dodi seorang keturunan suku Madura, ia tetap gemar mengoleksi barang-barang khas dari berbagai daerah di Indonesia. Karena memiliki hobi jalan-jalan, Dodi sudah berhasil mengumpulkan barang-barang yang berasal dari sebagian besar pulau yang ada di Indonesia. Perilaku Dodi telah mencerminkan nilai Pancasila, yaitu nilai A. Kemanusiaan, B. Kebangsaan, C. Kerakyatan, D. Moral, dan E. Praksis. Nah, kira-kira teman-teman, nilai perilaku si Dodi ini mencerminkan yang mana sih, teman-teman? Kita lihat opsi A. Apakah mencerminkan nilai kemanusiaan? Ini tidak ya, tidak mencerminkan, teman-teman. Karena di sini adalah Dodi itu jalan-jalan ke luar negeri dan ia mengumpulkan barang-barang yang ada dari seluruh pulau di Indonesia. Jadi ini tidak termasuk dalam nilai kemanusiaan. Kemudian nilai kerakyatan. Apakah termasuk juga? Tidak juga, teman-teman. Kemudian nilai moral dan juga praksis, tidak juga nih. Jadi jawaban yang tepat adalah yang mana? Yang B, nilai kebangsaan. Sikap Dodi ini telah mencerminkan nilai Pancasila yang berupa nilai kebangsaan. Ditandai dengan gemar mengoleksi barang khas dari berbagai daerah di Indonesia. Berarti dia mencintai apa nih? Mencintai bangsa dan juga negaranya nih. Nah, teman-teman, sekian pembahasan dari aku mengenai tes wawasan kebangsaan yang berkaitan dengan Pancasila dan juga UUD 1945. Dan untuk teman-teman, aku mau ngingetin sekali lagi nih, jangan lupa nih gabung ke grup berikut. Karena di grup tersebut, teman-teman bisa banget dapat banyak manfaat seputar CPNS 2023. Dan tentunya secara gratis ya. Jadi, masa nggak mau gabung?
Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya.